Oke guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Untuk video kali ini saya ingin berbagi sharing mengenai metode siesta atau sistem pencahayaan siesta. Dan kebetulan ada teman kita yang menanyakan perihal tersebut di kolom komentar. Dia menanyakan untuk sistem siesta berapa lama lampu nyala dan berapa lama lampu itu mati. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya teman-teman untuk subscribe dulu channel saya supaya teman-teman nggak ketinggalan info menarik lainnya seputar aquascape. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut. Jadi, metode siesta ini sebenarnya dipopulerkan oleh Ibu Diana Walstad. Nah, Ibu Diana Walstad ini dia juga uh, menulis buku dengan judul Ecology of the Painted Aquarium. Metode siesta itu dipopulerkan oleh beliau, yang mana metodenya itu mengatur durasi lampu untuk menyala dan juga matinya lampu. Nah, jadi kalau yang saya tangkap metode siesta ini lebih menitik beratkan untuk menjaga kandungan CO2 terlarut dalam akuarium. Jadi ketika lampu menyala, tanaman sudah siap untuk melakukan fotosintesis. Ketika lampu mati, CO2 itu terlarut dengan kompleks gitu ya, dengan banyak ketika tanaman melakukan istilahnya mungkin rehab ya. Karena lampunya nggak nyala kan dia tidak bisa fotosintesis. Nah, ketika lampunya menyala di misalkan periode 1 sampai 4 jam itu mati, kemudian lanjutnya lah itu langsung melakukan fotosintesis. Jadi otomatis tanaman bisa tumbuh maksimal, kemudian juga perkembangan alga bisa dikontrol dengan sangat baik. Nah, pertanyaannya apakah benar seperti itu? Nah, ini mungkin pengalaman saya pribadi ya. Mungkin kalau teman-teman punya pengalaman berbeda, silakan bisa komen saja di video ini. Bisa bantu jelaskan mengapa dan bagaimana seperti itu. Namun yang jelas di sini sistem siesta itu yang saya coba terapkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan itu tidak sesuai dengan realitanya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya malah tumbuh banyak alga, ya, gitu. Malah tumbuh banyak alga. Tapi di sini saya berprasangka baik aja. Berprasangka baiknya adalah karena mungkin yang curiga saya adalah lampunya itu terlalu overhigh. Jadi terlalu overhigh sementara CO2-nya terlalu kecil, terlalu BPS-nya terlalu sedikit dibandingkan dengan penetrasi cahayanya. Itu ya prasangka baik saya. Mungkin seperti itu kalau metode siesta kita terapkan. Oke, jadi metode siesta itu umumnya kalau kita lihat teman-teman bisa lihat aja di websitenya Dennerle. Di sini ada penjelasannya terkait dengan metode siesta atau mungkin di sini disebutnya di famous lunch break. Sorry ya kalau penyebutan bahasa Inggris saya kurang bagus. Nah, di sini sebagai contoh ya, misalkan lampu menyala jam 9, sampai jam 2, itu tahap pertama lampu menyala, artinya 5 jam menyala di sini. Kemudian jam 2 siang sampai jam 5 sore itu waktunya istirahat bagi lampu. Dengan durasinya yaitu 3 jam istirahat. Kemudian lanjut lagi jam 5 sore sampai jam 10 itu waktunya tahap kedua lampu menyala 5 jam. Artinya di sini kita mempunyai 10 jam waktu untuk tanaman fotosintesis dengan 3 jam waktu lunch break-nya atau waktu istirahatnya tanaman. Nah, di sini bisa kita tangkap ya, artinya 10 jam lampu itu menyala. 10 jam loh.
kita biasanya di Aquascraper Indonesia biasanya paling rata-rata ya 8 jam itu pemakaian durasi lampu. Itu paling umum sekali digunakan. Namun di sini 5 jam. 10 jam. 10 jam waktu menyala dalam satu hari. Nah, ini sebenarnya tricky sekali ya sebenarnya menurut saya pribadi. Karena kalau teman-teman tepat ya menggunakan komposisi lampunya, artinya berapa watt lampu yang dibutuhkan oleh tanaman dan juga dari segi volume airnya itu akan bagus. Dengan juga CO2-nya BPS-nya berapa banyak. Itu akan bagus kalau udah tepat ya berapa banyaknya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih meraba-raba, belum tepat dan itu menggunakan siesta, saya mungkin bisa kasih kemungkinan terburuknya itu banyak ditumbuhi alga seperti yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Saya coba gunakan siesta selama kurang lebih 2 mingguan lah ya, 2 minggu. Saya hitung 2 minggu menggunakan metode itu ternyata malah tumbuh alga, saudara-saudara. Malah tumbuh alganya itu alga rambut ya, alga rambut. Karena biasanya alga rambut yang saya tahu itu karena lampunya sih, durasi lampunya kelamaan. Karena saya mengikuti ini ya, apa yang dijelaskan di websitenya Dennerle ini. Nah ini kan udah kelihatan nih sebenarnya ada 5 jam nyala, 3 jam berhenti, ini udah pasti metodenya di Anawalsat. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek aja di websitenya Dennerle. Ini banyak banget informasi yang bisa teman-teman pelajari walaupun mungkin bahasanya itu bahasa Inggris ya. Jadi tinggal di translate aja. Di sini ada juga seperti seperti artikel-artikel gitu ya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini saya nggak disponsori ya, nggak disponsori sama sekali sama Dennerle. Jadi kita bisa pelajari aja lah apa yang diberikan oleh si Dennerle. Walaupun sebenarnya kurang lengkap sih, cuma mewakili lah, secara umum mewakili. Tapi emang lebih banyak dia menjelaskan tentang produk jualannya aja. Jadi kalau mau lebih detailnya teman-teman bisa cari secara mandiri ya. Walaupun saya juga sebenarnya ada beberapa dapat artikel-artikel, tapi saya lupa nyari source-nya di mana dulu itu. Pokoknya teman-teman kalau mau cari info mengenai aquascape lebih lengkapnya sih searching di Google. Cuma mungkin bahasanya itu bahasa Inggris semua ya. Nah, di sini kita lihat lagi ada artikel dari website practicalpeacekeeping.co.uk. Di sini dari Barry Cranwell. Nah, dia menjelaskan di sini lampu yang digunakan dari T8 Dennerle, lampu tabung ya T8. Dia mencoba menggunakan sistem siesta, jam 9 lampu menyala, kemudian jam 1 siang mati, jam 5 hidup kembali sampai jam 10. Nah, ini kan dijelaskan tuh. Metode ini diketahui adalah metode siesta. Dan Barry mengatakan dia tidak melihat satupun alga tanaman terlihat bagus. Metode ini terlihat berjalan sangat baik. Seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Barry. Cuma yang saya terapin malah tumbuh alga seperti itu teman-teman. Jadi saran saya sih lebih baik teman-teman tahu dulu nih takaran durasi lampunya, komposisi lampu LED yang teman-teman gunakan, apakah lampu SMD atau lampu HPL. Nah kemudian berapa wattnya, kemudian berapa BPS-nya. Itu teman-teman bisa kulik sendiri ya. Karena kalau teman-teman nanya ke orang akan beda lagi ceritanya karena yang tahu tagnya kan teman-teman sendiri gitu. Mungkin teman-teman bisa cari patokan secara umumnya aja, misalkan lampu HPL 24 watt untuk
akuarium 60 cm itu BPS-nya bisa sampai 2 sampai 3 BPS, itu udah cukup. Nah, itu sebagai gambaran aja ya. Sisanya teman-teman bisa kulik sendiri karena walaupun kita tahu secara umumnya, tapi tanaman itu kan beda-beda ya jenisnya ya. Ada yang tanaman yang eh, membutuhkan lampu yang kuat, ada yang juga yang rendah seperti anubias, moss, dan lain-lain gitu ya. Jadi walaupun secara umum kita bisa mengetahuinya, tapi kita balik lagi tanaman apa yang kita gunakan di akuarium. Seperti itu. Nah, ini misalkan nih, saya download artikelnya dari Dennerle. Di sini ada database plan tahun 2016 di publisnya. Nah, di sini ada keterangannya tuh, misalkan Bucepalandra pH-nya 5 sampai 8, pertumbuhannya slow, kemudian temperaturnya sekian sekian gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari secara mandiri dan spek tanaman yang teman-teman gunakan seperti apa gitu. Kemudian disesuaikan dengan lampu dan CO2-nya sebelum menggunakan metode siesta seperti itu. Jadi takutnya lebih baik mencegah ya daripada mengobati, karena kalau mengobati itu PR-nya lebih lama lagi. Selain itu, yang saya alami atau pengalaman saya, itu juga ngaruh juga terhadap berapa besar Kelvinnya untuk lampunya itu. So ya, kompleks sekali ya untuk membahas hal ini karena mungkin butuh orang yang lebih ahli lagi untuk membahas secara detailnya. Karena saya sendiri masih mempelajarinya secara otodidak aja gitu. Secara detailnya kita juga harus tahu berapa Kelvinnya, berapa spektrumnya, terus apalagi misalkan parnya berapa. Wah, itu sangat detail sekali kalau untuk membahas hal itu. Dan takutnya salah salah pengertian lagi. Nah, jadi gitu ya kalau untuk metode siesta itu eh, yang sesuai dengan arahan dari Diana Wallstadt itu 5 jam menyala, 3 jam mati, 5 jam menyala lagi. Nah, kita bisa pakai mulai dari jam 9 sampai jam 2 siang itu menyala. Jam 2 siang sampai jam 5 sore itu lampunya mati, tapi CO2 tetap nyala ya. Tetap nyala. Itu teman-teman nggak usah khawatir ikan kenapa-napa atau enggak. Yang penting nanti selanjutnya menyala di jam 5 sampai jam 10 malam. Itu ya, menjadi perhatian. Nah, untuk menerapkan metode ini paling efektif menggunakan timer. Nah, mungkin kita mantau seharian untuk metode ini kan. Setiap hari gitu kita pantau. Kita juga pasti punya kegiatan lain. Makanya dari itu kalau menggunakan metode ini paling efektif menggunakan timer. Timernya mungkin timer digital ya mungkin yang lebih efektif. Kalau timer analog mungkin kurang efektif menurut saya. Oke, jadi itu ya metode siesta itu bagi saya pribadi kurang cocok kalau teman-teman belum tahu ramuan yang tepat untuk tank teman-teman sendiri. Kecuali teman-teman udah pas nih dari segi komposisi lampunya berapa watt dengan akuariumnya, kemudian berapa BPS-nya, itu teman-teman bisa mencoba metode siesta. Masalahnya di sini kan metode siesta itu menggunakan 10 jam lampu menyala gitu ya. Karena kita biasanya menggunakan 8 jam lampu menyala. Misalnya break gitu ya. 16 jamnya itu break. Itu. Atau mungkin teman-teman bisa mencoba 4 jam lampu menyala, 8 jam lampu menyala, 3 jam mati. Tapi dengan 4 jam, 3 jam, 4 jam seperti itu ya. Oke, nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode siesta. Selebihnya teman-teman bisa googling secara mandiri. Ingat ya teman-teman, teman-teman harus jangan mau disuapin terus. Teman-teman harus belajar gitu ya.
pertama belajar dari pengalaman pribadi, kemudian cari tahu lebih detailnya, karena informasi seperti ini sebenarnya umum, tinggal bagaimana teman-teman mau carinya bagaimana gitu. Nah ini saya udah kasih gambaran nih, kalau misalkan mau cari detailnya bisa cek di websitenya Dennerley ataupun di Google, tinggal searching aja misalkan siesta method. Ini banyak sekali siesta method aquascape, Diana Wang Study artikel misalkan, banyak ini, teman-teman tinggal cari aja. Nah ini aja mungkin bahasanya ya bahasa Inggris gitu, tinggal diterjemahin aja sih. Oke, balik lagi ya, sorry. Jadi intinya metode siesta ini lebih menitik beratkan untuk menjaga kandungan CO2 yang terlarut, kemudian juga untuk menekan pertumbuhan alga. Jadi alga itu tidak tumbuh lebih banyak. Gitu ya. Sekian dari video saya kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, teman-teman bisa bantu saya untuk memperbaikinya. Apabila teman-teman mungkin punya pendapat lain terkait dengan metode siesta, silakan teman-teman komen aja di video saya untuk yang ini. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel saya supaya teman-teman nggak ketinggalan video menarik lainnya seputar aquascape, dan jangan lupa untuk like juga video ini. Kemudian komen teman-teman bila ada pertanyaan seputar aquascape. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, see you guys, dan semoga aquascape Indonesia semakin dikenal banyak orang. Yuk.